Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Pada episode kali ini, Mimin akan mengisahkan siapakah SP, siapakah Ratu Adil. Apakah itu satu orang yang sama ataukah berbeda? Jika melihat fakta dan kenyataan yang terjadi di sebuah keluarga tersebut yang laki-laki memang sering didatangi para sesepuh tersebut, banyak sekali. Yang perempuan juga demikian. Namun semua itu nanti akan kembali ke tahun 2025, di mana SP atau Satrio Piningit dan Ratu Adil berdasarkan kisah yang Mimin bawakan dan pelajari dari sebuah keluarga tersebut, memang berbeda. Mereka adalah satu pasang, satu kekasih yang dari zaman kerajaan Mataram dahulu yang pernah atau terjadi perjanjian hingga saat inilah mereka bertemu dan menjalankan semua ujian, semua godaan, hingga sampai detik ini mereka telah lolos dari semua ujian. Lalu yang seorang wanita atau istrinya tersebut memang memiliki salah satu kodamnya adalah kodam naga atau raja naga, dan yang laki-laki memang pernah bermimpi diberi suatu senjata Trisula oleh Sang Hyang Batara Siwa. Jadi mereka adalah satu pasang kekasih yang saat ini sedang menjalani bahtera rumah tangga yang dipersiapkan untuk tahun 2025 untuk salah satunya maju menjadi satu kepala wilayah di suatu daerah. Ini kenapa kok demikian? Jadi sedangkan yang laki-laki itu mempunyai banyak persoalan dengan nama, karena namanya sangat banyak. Banyak di channel lain juga dibahas. Satrio Piningit itu namanya banyak. Memang betul, nama beliau banyak banget dan semua diakui di pemerintahan. Tapi di tahun 2019 kemarin harus gagal. Nah, karena apa? Harus satu nama untuk menjadi suatu kepala di suatu daerah. Dan saat ini pun nama itu masih diproses di akte kelahiran. Yang di akte kelahiran bernama A, yang di kartu keluarga bernama B, yang di rumah biasa dipanggil C, yang di rumah satunya biasa dipanggil D. Jadi banyak banget namanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut memang dibutuhkan untuk administrasi dibetulkan. Nah, tapi mereka sudah sepakat bila sampai tahun 2025 pertengahan itu gagal, maka sang istrilah yang akan maju. Dan artinya apa? Ratu Adil. Iya, memang betul. Karena sang istrinya tersebut memang memiliki hati yang penuh kasih, welas asih, tidak tega melihat orang lain terluka, kreatif, memiliki banyak solusi. Bahkan karena kreatif dan kepintarannya memang dia mendapatkan
cum laude di tingkat pendidikan terakhirnya. Jadi dari semua kreativitasnya, semua ujian yang mereka jalan, itu nantinya menjadi bekal untuk mensejahterakan suatu wilayah tersebut. Memang belum wilayah yang besar, karena sudah diramalkan oleh salah satu paranormal bahwa mereka akan mencapai tingkat tertinggi sampai di, kalau di zaman kerajaan adalah adipati. Dan kalau untuk sekarang ya sobat bisa membayangkan sendiri, memikirkan sendiri. Tapi mereka memiliki semua unsur yang dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat yang akan mereka pimpin. Namun dengan satu catatan bahwa bila amanah dari warga tersebut memang diberikan kepada mereka. Namun Mimin juga yakin bahwa semua kehendak apapun yang dikehendaki oleh Sang Pencipta pasti akan terlaksana. Lalu apakah benar SP itu akan selalu di belakang layar? Ya, Mimin juga masih meraba-raba apakah benar ataukah tidak. Tapi kita bisa membuktikan nanti di tahun 2025 itu akan terlihat bila semua administrasi yang saat ini dibereskan tidak tercapai atau belum terselesaikan, maka tepat pula lah bahwa Satrio Piningit itu selalu akan di balik layar pemerintahan, dan sang istrinya itu yang akan memimpin suatu daerah atau wilayah tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah mereka tidak berburu uang ataupun gaji, tapi percayalah di tahun 2025 ada pemilu, dan disitulah mereka akan ikut untuk berpartisipasi. Namun bukan mau mencari harta, bukan, tapi untuk membuktikan dirinya sendiri, diri mereka. Kalaupun menang, maka warga dari suatu wilayah itu akan merasakan makmur. Apa yang diidam-idamkan akan tercapai. Tapi jika kalah, yang pasti mereka sudah membuktikan kepada para sesepuhnya bahwa apa yang para sesepuh inginkan sudah dilaksanakan. Masalah amanah itu masalah hak individu masing-masing warga dari wilayah tersebut. Jadi suatu saat bila memang amanah warga dari wilayah tersebut benar-benar ditujukan kepada mereka, maka tinggal lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama wilayah tersebut akan berkembang dengan pesatnya, baik di sektor apapun, mau pertanian, mau pariwisata, mau usaha, karena mereka memang benar-benar menguasai ilmu-ilmu untuk mengembangkan suatu wilayah tersebut atau wilayah lainnya, karena memang itulah pengalaman yang mereka dapatkan selama ini dan yang mereka pelajari selama ini, baik dari pengalaman yang begitu bertubi-tubi hingga bahkan rumah tangga mereka pun sudah mau retak, sudah mau pecah, tapi tetap bersatu karena kekuatan cinta mereka yang selalu mereka bawa. Selalu mereka ingat bahwa di saat zaman kerajaan dahulu mereka sudah mau menikah, tapi gagal karena masalah harta atau gonogini saja. Dan itu mereka tidak mau di saat ini. Itulah bukti cinta mereka, bukti kekuatan mereka. Dan Mimin juga yakin hanya segelintir orang yang mampu mengetahui siapa dirinya di zaman dahulu. Mungkin di agama lain tidak akan ada namanya reinkarnasi,
tapi itulah fakta. Reinkarnasi itu ada. Itulah bukti reinkarnasi itu ada. Itulah kekuatan cinta, kekuatan sayang yang saling mengasihi, tidak terbantahkan waktu. Itulah cinta sejati, sayang sejati, kasih sejati. Apa yang mereka bawa untuk semuanya, benar-benar mereka akan wujudkan bila nanti di tahun 2025 akan tercapai semuanya. Demikianlah kisah kali ini. Dan ikutilah kisah berikutnya. Mimin akan memberikan satu kisah. Begitu banyaknya tokoh-tokoh agama yang sudah berwujud sosok atau sudah almarhum, banyak mendatangi tempat mereka. Hingga video yang saat ini dibuat pun ada tokoh dari agama lain yang datang, yaitu seorang biksu. Silahkan ikuti terus kisahnya. Semua tokoh nanti akan Mimin bahas di kisah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.